Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dewa Surgawi keluar. Efek dari ini sangat besar. Namun, tiba-tiba, Shi Hao tidak dipanggil. Dia malah tinggal dengan damai di kediamannya. Ia menyuruhnya untuk memahami Dao dengan tenang, bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Jelas bahwa dia berharap Mo 11 akan mendapatkan bantuan melodi abadi dan memahami metode rahasia yang tak tertandingi, lalu menyerahkannya kepada klan Surgawi. Generasi muda klan Surgawi putus asa. Tingkat klan yang lebih tinggi tidak berurusan dengan Shi Hao, dan malah menyukainya, meminta orang-orang secara khusus menjaga sekitar danau dan mencegah orang lain mendekat. Segera setelah itu, semua orang memusatkan perhatian mereka pada masalah lain. Yun 11 dan 3 jenius besar lainnya keluar dari isolasi, berhasil bergabung dengan batu mandat surga dan dengan demikian berjalan di jalan yang tak tertandingi. Efek dari ini sangat luar biasa. Ada 6 celestial besar selama era kuno, dan mereka akhirnya membangun klan mereka sebagai klan Kaisar Ranah yang lebih tinggi. Sekarang, orang-orang ini muncul lagi, meskipun mereka hanya benih sekarang. Yang sedikit disesalkan adalah sebelumnya ada 4 dari mereka, tetapi salah satu dari mereka terbunuh di tengah jalan. Untungnya, meskipun satu lagi terluka parah, dia masih dirawat. Sebuah sensasi pecah hari ini. Munculnya 3 jenius membuat mereka untuk sementara melupakan segala sesuatu yang lain. Mereka berdiri di sisi jalan, memanggil mereka. Ini melambangkan harapan dan kemuliaan. Mungkin mereka bisa sekali lagi memimpin klan surgawi untuk menguasai dunia. Ekspresi Red Spider Lily dan Fukurumit. Ketika mereka melihat 3 ahli hebat yang semua orang tonton, terutama gadis berpakaian ungu itu, sulit bagi mereka untuk menyembunyikan kekecewaan mereka. Di masa lalu, Yun 11 seperti mereka, tidak menjadi terkenal karena kekuatan bertarung atau kultivasinya, melainkan dari penampilannya yang cantik. Dia peringkat dalam 3 mutiara mereka. Sekarang, batu mandat surga mengubah segalanya untuknya. Ada batu hancur di klan yang disebut mandat surga yang dapat menguji potensi generasi muda, dan apakah mereka benar-benar dapat bergabung dengan batu mandat surga sejati. Melalui tes ini, dia, bersama dengan sekelompok besar orang, menuju tanah misterius, akhirnya berdiri di atas yang lain dan bergabung dengan batu ilahi. Mulai sekarang, jalannya akan sangat berbeda. Pada kenyataannya, ini tidak terlalu langka. Perlombaan surgawi sangat istimewa. Mereka dibagi menjadi 2 tahap, manusia dan surga. Mereka mungkin tidak begitu luar biasa di panggung manusia, tetapi ketika mereka mencapai surga, mereka mungkin meledak dengan potensi. Setelah mendapatkan batu mandat surga dan sepenuhnya bergabung dengannya, itu berarti ketiganya akan memiliki potensi yang tak ada habisnya. Panggung surga mereka pasti akan mengejutkan dulu dan sekarang. Adapun yayasan mereka sebelumnya, itu tidak masalah sama sekali. Manusia ke surga pada awalnya merupakan proses kelahiran kembali. Semua jalan yang telah dilalui akan diperbaiki. Memulai lagi dari awal justru merupakan langkah pertama dari jalan dari manusia ke surga. Panggung manusia tidak penting, yang penting setelah melangkah di jalan ini, setelah proses kelahiran kembali, mereka akan benar-benar melonjak dengan kecemerlangan yang seharusnya dimiliki panggung surga. Bagaimana mungkin Red Spider Lily dan Fuku tidak sedih? Seseorang yang awalnya sama-sama terkenal kini telah menjadi salah satu anggota klan yang paling penting. Penampilan Yun 11 tidak kalah dengan mereka, juga kecantikan yang luar biasa. Namun, status dan pencapaiannya di masa depan akan berkembang pesat, jauh melampaui milik mereka sendiri. Di masa depan, Yun 11 akan menguasai dunia di bawah langit, menjadi seseorang di dunia yang berbeda dari mereka.
Pada saat ini, semua orang di klan surgawi melihat ke arah Yun 11. Pakaian ungunya berkibar-kibar, rambutnya lembut dan bersinar. Dahinya putih berkilau, alisnya yang indah mengerut. Matanya yang besar seperti batu permata, bibir yang indah cerah, tubuh yang anggun dan ramping, seluruh tubuhnya luar biasa cantik seperti peri yang baru saja keluar dari lukisan. Dia terlalu cantik. Selain itu, sekarang ada pesona pada tubuhnya yang memisahkannya dari masa. Ini adalah hasil dari penggabungan dengan batu mandat surga, memperoleh persetujuan surga, kebijaksanaan dunia. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia memiliki gaya luar biasa yang tak tertandingi di generasinya. Banyak dari generasi muda klan surgawi menatap tanpa sadar. Mata mereka tertuju padanya, merasakan semacam rasa malu pada inferioritas mereka. Selain Yun 11, dua lainnya adalah laki-laki. Mereka juga menarik perhatian orang. Salah satu yang lain mirip dengan Yun 11, mereka tidak dapat dianggap sangat kuat di antara para celestial muda, tetapi kali ini, karena takdir besar mereka, bangkit, mendapatkan batu mandat surga dan bergabung dengannya. Adapun orang lain, dia bahkan lebih mempesona. Dia juga memiliki rambut ungu seperti Yun 11, cerah dan bersinar seperti air terjun. Ada aura ilahi yang unik baginya. Ini adalah pria yang luar biasa. Namanya Yuyu. Sosoknya tinggi dan ramping, kokoh seperti naga. Kulitnya berkilau dan cemerlang, tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia sekuler. Matanya jernih, alisnya mencapai pelipis. Dia tampan dan heroik dalam penampilan. Ini adalah jenius klan surgawi yang paling kuat. Dia adalah bakat yang luar biasa, awalnya sudah mengejutkan. Sekarang dia menerima persetujuan batu mandat surga, dia menjadi lebih menakutkan, sekarang tak tertandingi. Banyak wanita muda berteriak dari kedua sisi jalan, mata mereka dipenuhi dengan kemegahan yang luar biasa. Mereka semua melihat ke arahnya, karena Yuyu sudah menjadi ahli nomor 1 dari Celestial Race sebelumnya. Setelah bergabung dengan batu mandat surga, pencapaian masa depannya tidak mungkin untuk dinilai. Sama seperti bagaimana semua pria muda menatap Yun 11, semua wanita muda menatap Yuyu. Beberapa orang tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka dan berteriak dari samping. Red Spider Lily dan Fuku menghela nafas. Ketika mereka melihat Yun 11 dan Yuyu berjalan bersama, itu benar-benar kombinasi yang ideal. Gaya berjalan mereka identik, berjalan bahu-membahu. Mereka merasakan sedikit kepahitan di dalam. Mereka tahu bahwa jika tidak ada yang tak terduga terjadi, ini akan menjadi seperti sepasang batu giok. Selalu ada tradisi bahwa makhluk surgawi yang paling kuat dan sempurna akan berjalan bersama. Red Spider Lily dan Fuku juga merasa kagum pada Yuyu, tetapi sekarang, mereka berdua tidak berdaya untuk bersaing untuknya. Hubungan Yun 11 dan Yuyu terlihat begitu dekat sehingga sulit bagi orang lain untuk berjalan di antara mereka. Itulah mengapa Red Spider Lily dan Fuku merasa sedikit sedih, bahkan memikirkan beberapa pemikiran yang berbeda. Jadi bagaimana jika mereka akhirnya menjadi sahabat Dao dengan Mo 11 yang penuh kebencian itu? Mungkin hanya berdasarkan bakat, Mo 11 tidak boleh kalah dengan Yuyu, kan? Keduanya langsung ketakutan. Apakah ini keputusasaan? Mereka sebenarnya mencari kepercayaan diri seperti ini untuk membandingkan diri mereka dengan Yun 11, bahkan menggunakan hubungan yang mereka miliki dengan pemuda yang penuh kebencian itu? Bagaimana menurut kalian semua? Sekarang setelah 3 makhluk muda agung kita keluar, bisakah mereka menekan Mo 11? Seseorang tiba-tiba berkata. Mereka pasti tidak kalah dengan dia. Satu orang berkata dengan tegas. Dia kemudian menjelaskan alasan mengapa Mo 11 bisa mengangkat batu Flying Immortal berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Sejati adalah karena dia memiliki beberapa materi abadi khusus pada dirinya. Informasi ini membuat banyak orang terkejut.
Setelah memahami lebih detail, tidak ada satupun yang tidak senang. Mereka sekarang mendapatkan kembali sedikit kepercayaan diri. Bagaimanapun, aku yakin dia bukanlah lawan Yuyu. Bakat luar biasa klan saya bergabung dengan batu mandat surga, jadi siapa yang bisa bersaing dengannya? Banyak Celestial muda mengangguk setuju. Mereka sebelumnya adalah klan kaisar. Begitu bakat luar biasa muncul, itu pasti akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Sekarang dia bergabung dengan batu mandat surga juga, dia ditakdirkan untuk mendominasi semua orang lain di generasinya. Apakah Mo 11 benar-benar kuat? Sambil berjalan di jalan dan dilihat oleh puluhan ribu pasang mata, Yuyu berbicara. Dia melihat ke arah kecantikan yang berjalan bersamanya. Yun 11 mengangguk dan berkata, sangat kuat. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bahkan 3 ahli paling kuat dari generasi mereka juga menyebutkan orang itu. Dia membunuh Raja Perang. Pemuda lain yang bergabung dengan batu mandat surga angkat bicara. Ketika beberapa orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika Yuyu mendengar ini, dia juga mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa seorang kaisar perang muda mungkin muncul di antara generasi perlombaan perang ini. Saya sebenarnya menantikan penampilan individu ini. Matanya jernih, gayanya elegan dan percaya diri. Karakternya luar biasa. Ketiganya membentuk persahabatan. Mereka awalnya ingin melihat Shihao, tetapi mereka kemudian diberitahu bahwa dia sedang menjalani pelatihan isolasi dan tidak bisa keluar untuk menemui mereka. Sementara itu, tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi sedang dalam diskusi. Kita sudah keluar, jadi kita harus bertemu Mo 11. Dia benar-benar dapat mengangkat batu Flying Immortal dan melalui itu memicu tulisan suci yang tak tertandingi, tangguh. Dia benar-benar tidak bisa diganggu sekarang. Beri dia lingkungan pemahaman Dao terbaik. Tidak ada yang diizinkan mengganggunya. Di istana yang diselimuti kabut, beberapa dewa surgawi yang agung berbicara dengan ekspresi serius. Mereka semua menyukai pemuda luar itu, berharap dia bisa mendapatkan teknik yang sempurna di hari-hari berikutnya. Ini juga berarti bahwa ras surgawi akan mendapatkan warisan yang tak tertandingi. Semua orang-orang yang saya kirim di belakang telah kembali. Mungkin ada kabar baik. Dewa surgawi Kituo berbicara. Dia bertepuk tangan, membiarkan sosok kosong masuk. Semua orang menjadi tertarik. Itu karena ini adalah seseorang yang mereka kirim ke klan perang untuk memahami kebenaran. Melalui beberapa cara khusus, kami memperoleh kebenaran. Seorang raja perang muda memang terbunuh di dataran darah. Angka kekosongan dilaporkan. Klan perang benar-benar menjaga ketenangan mereka, menyegel semua informasi. Berita tentang ini belum menyebar ke dunia luar. Seorang dewa surgawi tersenyum dingin. Mereka membunuh jenius mandat surga, sementara pihak lain kehilangan seseorang juga. Ini nyaris tidak membuat segalanya seimbang. Saya juga melaporkan kepada yang hebat bahwa klan perang menyegel semua berita, karena peristiwa tidak biasa lainnya terjadi. Yang membunuh raja perang tidak memiliki identitas biasa, kata sosok kosong itu. Oh, apa yang tidak biasa? Dewa surgawi yang diselimuti istana kuno yang kabur yang melepaskan tekanan kuat bertanya. Dikabarkan bahwa dia adalah Huang. Ketika kata-kata ini diucapkan, aula istana menjadi sunyi. Kemudian, aura mengerikan yang tak tertandingi meletus. Jelas bahwa beberapa dewa surgawi terkejut. Ini sebenarnya Huang. Dewa surgawi berdiri dengan suara teng. Matanya mengalir dengan kilau yang menakutkan. Rantai magis dewa surgawi terjalin dalam kehampaan. Meskipun mereka tinggi di atas orang lain, mereka masih mendengar nama ini. Di Origin Sky Secret Realm, Raja Iblis Muda Huang membantai talenta muda yang luar biasa dari semua area,
pembunuh lebih dari 1 talenta luar biasa dan juga mendapatkan lembaran emas. Sebagai klan surgawi, mereka secara alami diberitahu. Leluhur kuno, Celestial tua, telah mengatakan bahwa ini mungkin warisan Kaisar Petir. Tidak heran klan perang menyegel berita ini. Jadi ternyata seperti ini. Saya rasa mereka mungkin mengambil risiko karena putus asa dan menangkap Raja Iblis Muda Huang. Seorang dewa surgawi berbicara. Ini jelas bukan masalah kecil. Raja Iblis Muda Huang memiliki teknik yang sangat berharga. Siapa yang akan mencoba berkomplot melawannya? Dia benar-benar muncul di balapanku. Aku benar-benar tidak akan pernah memikirkan ini. Dewa surgawi lainnya tertawa keras. Bagaimana kita harus memperlakukan masalah ini? Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Huang memiliki rahasia besar pada dirinya. Teknik berharganya yang tak tertandingi mengejutkan dunia. Siapa yang tidak ingin menangkapnya dan mendapatkan apa yang dimilikinya? Sementara itu, dari sudut pandang lain, dia sebelumnya telah membuat pewaris Istana Abadi menderita kerugian besar. Bakat alaminya mengejutkan. Jika mereka membesarkannya, dia mungkin menghasilkan efek intimidasi yang menakutkan. Panggil dia dulu. Kami ingin bertemu dengannya. Seorang dewa surgawi berkata. Segera setelah itu, Shi Hao keluar dari isolasi. Dia dibawa ke istana kuno ini. Orang-orang yang menunjukkan jalan kaget, karena biasanya hanya sedikit orang yang bisa masuk ke tempat ini. Aula istana ini sangat kuno. Itu sering digunakan untuk memutuskan hal-hal besar. Shi Hao punya firasat buruk. Hal-hal tidak bisa disembunyikan lagi. Dia memasuki istana kuno yang diselimuti kabut di sepanjang tangga dan bertemu dengan para dewa surgawi. Selain itu, dia terkejut menemukan bahwa Yun 11 dan 2 pemuda lainnya juga ada di sini. Mereka diizinkan untuk tetap di samping dan mendengar rahasia. Mereka dibesarkan sebagai anggota inti klan. Siapa sebenarnya kamu? Seorang dewa surgawi berbicara. Ada martabat yang menakutkan baginya. Dia duduk di sajadah, dikelilingi oleh sedikit kabut yang kacau. Dia misterius dan kuat. Pada saat ini, Shi Hao tenang. Karena semuanya sudah mencapai kondisi ini, dia tetap sangat tenang. Saya Huang. Apa? Di samping, Yun 11 terkejut. Mata indahnya melebar. Yuyu dan makhluk tertinggi muda lainnya juga terkejut, menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Orang ini sebenarnya memiliki identitas seperti ini. Di atas, para dewa surgawi terdiam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu jujur, secara langsung mengungkapkan identitasnya sendiri. Tempat ini segera tenggelam dalam keadaan hening. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.